Setelah dilakukan pengumpulan data dan melakukan pemeriksaan, kita dapat menyimpulkan satu judul yang dapat kita ambil untuk melakukan pendidikan kesehatan kepada ibu, sesuai dengan kebutuhan dan keluhan yang ibu rasakan. Promosi kesehatan perimenopause ini merupakan salah satu bentuk informasi kepada ibu agar bisa mengerti dan memahami tahapan dari mulai perimenopause sampai dengan menopause, sehingga ibu bisa paham dan mengerti betul tentang kondisinya dan bisa membedakan mana perimenopause dan bagaimana seseorang itu bisa dikatakan sudah menopause. Ibu, alhamdulillah ya, pemeriksaan sudah dilakukan. Hasilnya alhamdulillah semua normal, tekanan darahnya ibu juga normal. Nah, di sini juga saya akan melakukan promkes. Promkes itu promosi kesehatan. Ini ada lembarnya, ini lembarnya bisa ibu buka, bisa dilihat. Ini itu lembar yang bisa bolak-balik ya Bu ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang isi lembar ini. Yang pertama itu promkesnya itu berjudul premenopause. Premenopause itu bisa dikatakan sebagai periode transisi yang dialami wanita saat akan memasuki masa berakhirnya menstruasi. Jadi periode transisi itu perpindahan. Jadi kita kan awalnya itu masa subur. Di masa subur biasa itu memasuki masa menopause, di mana masa menopause ini masa yang sudah tidak subur lagi, tidak bisa menghasilkan anak, tidak bisa haid lagi, karena ini tidak menghasilkan sel telur lagi Bu pada masa ini. Kenapa tidak menghasilkan sel telur? Karena pada wanita itu terdapat 4 hormon Ibu. Di dalam tubuh wanita ada 4 hormon. Ada hormon estrogen dan hormon progesteron, dan juga ada hormon LH dan FSH. Nah, pada saat menopause, si hormon estrogen dan progesteronnya itu turun, sehingga hormon FSH itu naik. Nah, jika turunnya hormon estrogen dan progesteron, yang dua ini hormon ini, perubahan hormon, nah ini itu tidak akan menghasilkan indung telur, sel telur. Dimana kan sel telur itu yang menyebabkan menstruasi, pengeluaran darah itu dari sel telur yang tidak dapat dibuahi. Dikatakan menopause itu jika haidnya itu sudah tidak keluar selama 12 bulan atau 1 tahun full. Nah, jika ibu misalkan haidnya itu selang-seling, misalkan sekarang haid besok enggak, kita lihat itu jangka waktunya berapa lama. Kalau 1 bulan 2 bulan kita lihat dulu ke depannya. Kalau misalkan haid lagi, oh berarti bukan menopause nih, karena ada beberapa tanda yang namanya perimenopause. Jadi menopause itu bukan hanya langsung menopause Bu, jadi ada tahapan-tahapan. Yang namanya tahapannya itu di perimenopause. Nah, perimenopause ini dapat berlangsung sekitar 4-10 tahun sebelum menopause terjadi. Jadi perimenopause ke menopause itu waktunya 4-10 tahun. Lumayan lama ya Bu ya. Jadi nggak langsung ini ya, nggak langsung menopause. Jadi ada tahapannya, tahapan itu lama, 4-10 tahun. Nah, kondisi ini umumnya dimulai pada usia 30-40 tahun. Nah, pada usia 30-40 tahun ini bisa dikatakan perimenopause, apalagi ada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti faktor keturunan. Misalkan keturunan sebelumnya atau dari ibu atau keluarganya ada yang menopause itu lebih cepat, kemungkinan si ibu ini bisa menopause itu lebih cepat juga gitu. Jadi usia ini itu rentan, usia rentannya segituan. Nah, gejala utama perimenopause adalah siklus menstruasi yang tidak teratur. Tadi ibu kan mengatakan bahwa menstruasinya itu lebih sering. Sekarang 1 bulan itu bisa 2 kali dengan rentan waktu yang sama. Nah, ini juga, ketidakteraturan siklus ini tuh bisa berupa lebih banyak darah haidnya atau lebih sedikit, lebih lama siklus menstruasinya, lama waktu haidnya, atau bahkan lebih pendek, lebih sebentar gitu, 1-2 hari udah beres. Gitu. Jadi bermacam-macam. Nah, karena ini tuh ibu tadi udah termasuk ke dalam perimenopause kalau ini, karena di siklus menstruasinya juga sudah tidak teratur gitu. Dan ada tanda-tanda yang menyebutkan bahwa itu perimenopause, ada tanda tanya lagi. Nanti ibu bisa sinkronkan apakah saya udah mengalami atau belum ya. Kalau misalkan udah mengalami berarti oh iya perimenopause mungkin. Tapi ibu jangan khawatir, karena mungkin perimenopause dan menopause ini merupakan salah satu hal yang wajar.
ya pada wanita, apalagi kalau misalkan rentan usia orang itu kan bertambah, bukan berkurang, karena akan ada perubahan, khususnya wanita itu pasti banyak ada perubahannya. Ada menopause yang tidak haid, banyak ada perubahan. Nanti kita bakalan kaji di sini ya. Di sini ada tanda-tanda menopause sudah dekat. Yang pertama ada gerah atau kepanasan secara mendadak dan bahkan disertai pusing, Ibu. Kalau misalkan kita sudah tidak bisa menahan, terusan ini juga bisa mempengaruhi aktivitas kita. Kurang-kurang pusing kan, perasa pusing, aktivitas terhambat. Ibu sudah tidak bisa beraktivitas seperti biasa karena gangguan ini. Badan sudah merasa gerah, tiba-tiba gerah. Mudah gerah. Iya, itu bukan hanya perubahan cuaca. Kalau misalkan cuacanya kayak gini, tapi kok badan kita atau muka kita merasa mendadak panas, itu namanya hot flush. Itu normal terjadi gitu ya. Jadi jangan heran kenapa kok tiba-tiba akhir-akhir ini suka mendadak kepanasan gitu. Padahal cuaca udah sama aja gitu, tapi kok badan kepanasan. Jadi jangan heran karena ini merupakan salah satu tanda gejala menopause gitu. Masih tahap premenopause ya Bu ini ya. Yang kedua itu ada gangguan tidur atau bahasa keren zaman sekarang itu insomnia, susah tidur. Si pola tidurnya itu tidak teratur, terganggu, tidak senyenyak dari kemarin-kemarin. Itu ada aja gangguan tidur. Yang ketiga itu ada mudah tersinggung, perasaan emosinya itu labil, itu kadang emosi sedang memuncak. Terus kalau misalkan kurang-kurang itu bisa mengakibatkan depresi. Kalau kita tidak bisa membawa diri, tidak bisa menetralkan emosi dan amarah, itu mudah tersinggung. Itu benar-benar Bu, kayak apa ya, kalau misalkan zaman sekarang itu kayak moments, karena ada perubahan hormon tuh. Nah, perubahan hormon itu bisa mengakibatkan emosinya itu tidak stabil. Itu makanya kalau misalkan usia-usia seperti Ibu itu harus mempunyai teman ngobrol, teman bicara, teman curhat, supaya Ibu juga bisa sharing gitu, mengeluapkan emosinya, tidak dipendam sendiri gitu, supaya Ibu bisa mengontrol diri juga. Nah, di sini juga ada sulit berkonsentrasi dan mudah lupa. Gitu. Ini yang sering terjadi. Oh, ini yang sering terjadi ya. Oh, ini Ibu suka mudah lupa. Mudah lupa. Susah konsen gitu. Susah ingat lagi ya. Iya. Mudah lupa. Nah, di sini juga ada pengeloposan tulang, kayak badan itu suka serasa sakit-sakit. Pegel-pegel sakit-sakit, pokoknya daerah-daerah tubuh teh. Itu merupakan salah satu contoh pengeloposan tulang. Makanya di sini ada hal yang harus dilakukan pada saat melewati masa premenopause. Nanti saya jelaskan untuk mengurangi rasa-rasa yang ketidaknyamanan pada saat ditanda gejala menopause ini. Nah, yang pertama ada mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin seperti buah dan sayur. Ibu suka makan buah dan sayur enggak? Alhamdulillah, nyayur tiap hari. Oh iya, suka sayur berarti ya? Alhamdulillah. Takutnya kan ada orang yang nggak suka sayur gitu. Suka banget. Buah-buahan gimana? Alhamdulillah, buah-buahan yang penting, buah yang sehat itu makan gitu. Enggak perlu mahal. Yang penting buah-buahan kan banyak ya sekarang, buah-buahan yang murah dan bagus juga untuk tubuh, apalagi pepaya gitu, mengandung serat yang tinggi. Nah, ini berolahraga secara teratur Ibu. Ibu bukan hanya berolahraga yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Nah, Ibu suka berolahraga nggak? Alhamdulillah sih, kalau di kompleks ini ada ibu-ibu yang senam di depan gitu, suka ikutan seminggu 2 kali lah gitu. Senam gitu teh. Berarti per minggu itu ada aja gitu ya yang senam. Berarti alhamdulillah bagus. Bukan hanya mengandalkan senam, Ibu misalkan jalan-jalan kecil gitu, kan udah olahraga ringan, jangan yang berat-berat. Terus di sini Ibu harus makan makanan yang baik dan bergizi. Itu teh lipat sempurna. Kalau misalkan kata-kata zaman dulu, sekarang mah berubah jadi gizi seimbang. Kenapa gizi seimbang? Karena konsumsi makanannya itu harus mengandung karbohidrat, terusan zat besi,
kalsium, terusan protein, terus juga kan sekarang harus banyak minum air putih Ibu. Apalagi kan di sini tuh dijelaskan mengurangi mengkonsumsi kopi, teh dan meminimalisir minuman yang seperti itu. Jadi jangan minum soda, kafein yang terlalu tinggi, makan minuman kafein kayak kopi kayak gitu itu udah kurangin lah sekarang mah ya, karena itu udah nggak sehat gitu buat tubuh kita teh, apalagi kan usia mah makanan sedikit makan salah sangat berpengaruh kerasa pada diri gitu kan. Selanjutnya ada berpikir bahwa menopause itu adalah suatu yang wajar. Nah, tadi kan stres Ibu ya. Apalagi sekarang saya menopause, sedih, udah gak bisa haid lagi, udah tua. Jangan berpikir seperti itu. Karena wanita itu udah normal lah, seperti itu, udah normal, udah dari sananya seperti itu. Semua wanita akan mengalami hal yang sama. Entah itu ibu atau orang lain juga sama gitu, bahkan ada yang lebih muda menopause-nya itu. Nah, tergantung kitanya seperti apa. Nah, mengatasinya gitu Ibu harus lebih sering berolahraga supaya Ibu lebih awet muda, bukan hanya walaupun kita udah menopause tapi awet muda itu harus nomor satu. Tubuh yang sehat, badan yang segar dan bugar. Bukan hanya kita udah tua gak usah lagi olahraga buat apa. Kita jangan kayak gitu ya Bu ya. Seperti itu Sana Ibu. Nah, selanjutnya mengatasi keluhan dan lebih menjaga kebersihan diri. Apalagi kan sudah sering panas, ruam-ruam gatal, harus sering mandi, ganti pakaian. Nah, kalau berpakaian juga itu harus menggunakan pakaian yang berbahan katun supaya menyerap keringat Ibu. Nah, dan juga nanti si keringatnya itu enggak jadi biang keringat. Takutnya dari keringat ini yang tidak terserap itu jadi biang keringat, jadi gatal, tidak enak lah gitu. Nah, kalau Ibu kan tadi kan merasa gatal badan. Nah, Ibu mengatasinya gatalnya seperti apa? Kalau habis mandi itu Ibu kalau ngerasa itu emang bukan itu aja sih, habis mandi Ibu selalu pakai kayu putih, bedak apa itu seperti kerosin, yang hangat-hangat berarti ya untuk meredakan gatal-gatal bagus. Mengurangi gatal-gatal. Nah, di sini juga ada cara cebok yang benar. Cara cebok yang benar supaya si vaginanya tetap sehat Ibu. Nah, dari arahnya juga itu harus disesuaikan dari depan ke belakang. Ibu tahu gak membasuh vagina yang baik dan benar itu seperti apa? Kalau Ibu mah suka itu aja, airnya yang mengalir dan bersih gitu. Bersih dan mengalir. Jangan lupa sekarang udah tahu tambahan posisi dari depan ke belakang gitu. Terus juga selalu mengganti celana dalam ya Bu ya. Takutnya kan basah lembab tidak enak. Apalagi pada saat mau memasuki menopause itu terkadang ada juga orang tua yang kencingnya itu suka ke gorosotan. Kalau misalkan itu apa ya bahasanya, suka beser gitu. Kababayan kalau bahasa Sunda, bahasa Indonesianya apa gitu ya. Suka kebabayan. Nah, takutnya kan nggak enak gitu ya, nggak nyaman, takut lembab ke vaginanya juga harus ganti minimal 3 kali sehari. Apalagi kan Ibu sekarang masih menstruasi dan banyak kan sering. Itu harus menjaga Bu, ganti pembalut 3-4 kali sehari, 4 jam sekali lah minimal gitulah ya. Nah, di sini bagian terakhir ada 3M. Di saat pandemi seperti ini jangan lupa mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kita sudah memakai masker. Apakah Ibu tahu cara cuci tangan yang baik dan benar? Alhamdulillah, kalau mencuci tangan kayak anak SD lagi, kalau nganter teh kan harus bersih dulu, diperiksa kan itu harus cuci tangannya. Kalau nganter si Dede, jadi diajarin juga. Berarti ini mah emang dasarnya sih. Emang dasar semua orang harus tahu sekarang, apalagi pandemi seperti ini harus ada cuci tangan dengan 6 langkah. Gitu ya Bu. Dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Usahakan kalau misalkan tidak kebutuhan mendesak mah janganlah ya, tetap stay di rumah, keep healthy ya Ibu.
Alhamdulillah promkesnya sudah selesai dari awal premenopause sampai ke akhir. Ya, sebelum saya menutup, apa Ibu mau bertanya? Apa ya? Itu apa kan ibu apa namanya teh mensnya sering gitu ya, bukan sering, jadi sebulan ada 2 kali, masuk 2 kali lah ya, awal dan akhir. Itu gejala juga apa? Kalau itu mah emang termasuk gejala. Tetapi kita lihat Ibu menggunakan KB apa? Ibu teh pakai itu sih MOW. Oh, MOW. Jadi MOW itu metode operasi wanita. Jadi si rahimnya itu, rahim itu berbentuk ini Bu. Si tuba fallopinya itu namanya itu kalau di bahasa medis tubektomi. Jadi si tubektominya itu si rahimnya itu dipotong atau enggak diikat. Jadi tidak akan berpengaruh sih Bu. Kalau misalkan ke haid mah pasti lancar aja. Enggak kayak suntik yang 3 bulan. Kalau misalkan KB suntik 3 bulan itu pasti berpengaruh. Nah, kalau di sini kan dilihat Ibu pakai KB MOW dan juga ada masalah di haid, berarti ini sudah termasuk dalam premenopause. Kalau tadi kan ada tanda-tanda gejalanya ya. Tanda-tandanya itu salah satunya haidnya itu yang tidak teratur. Entah itu lebih lama, lebih banyak, atau lebih sering, atau lebih sedikit itu. Nah, untuk memasuki tahap menopause ini, jadi si ibu teh sekarang misalkan sering atau bahkan sama aja, berarti masih premenopause, belum menopause. Dikatakan menopause itu seseorang yang sudah tidak lagi menstruasi. Nah, menstruasinya itu bukan hanya saya udah 1 bulan ini tidak menstruasi, apakah saya menopause? Bukan seperti itu Ibu. Karena menopause itu 12 bulan, bahkan 1 tahun berarti ya. 1 tahun full itu tidak haid, itu udah dikatakan menopause. Kalau masih sedikit haid, tapi apakah ini menopause? Itu udah sedikit berarti bukan. Karena semakin sini memasuki menopause itu semakin sedikit darahnya, emang kayak gitu prosesnya, tahapan-tahapannya. Nah, nanti kalau udah menopause mungkin udah tidak haid lagi, Ibu jangan khawatir karena semua orang itu sama. Semua wanita itu sama. Nah, karena pada dasarnya kan wanita itu organ reproduksinya itu enggak selamanya ada, karena ada namanya sel telur. Sel telur itu enggak akan diproduksi lagi semakin tua. Nah, karena ada perubahan hormon teh ya. Ada perubahan hormon, perubahan fisik pada wanita itu sangat terlihat. Memasuki bertambahnya usia, perubahan fisik dari rambut, kulit, postur tubuh itu akan berubah, semua juga sama. Nah, jadi untuk saat ini mungkin tidak ada pengaruh dari KB, karena MOW itu gak ada pengaruhnya, normal, haidnya itu harus normal. Kalau misalkan dari sebelumnya Ibu haidnya biasa aja 1 kali 1 bulan gitu. Kalau lagi itu mah, kalau lagi pakai KB suntik emang nggak normal sih. Jadi tetapi kalau pakai ini alhamdulillah normal. Udah berapa lama Ibu kira-kira ini dua kali dalam sebulan? Apanya? Haidnya udah berapa lama? Udah beberapa bulan atau udah berapa tahun? Ada setahun. Ada setahun udah haid 1 bulan 2 kali gitu. Berarti biasanya mah 1 bulan gitu ya. Karena udah lama kan pemasangan MOW-nya ya? Udah lama. Jadi emang tidak berpengaruh sih Bu, itu mah berarti emang ada perubahan hormon. Jadi Ibu harus mempersiapkan diri, mempersiapkan kesehatan juga. Karena Ibu jangan takut, karena ini kan udah dijelaskan. Jadi semuanya itu normal gitu. Iya, makasih Neng. Iya. Jadi sedikitnya Ibu tahu gitu ya, antara menopause dan premenopause. Iya, jadi jangan salah sangka lagi gitu Ibunya ya. Alhamdulillah. Tuh ada mau ditanyakan lagi? Udah cukup. Udah cukup. Alhamdulillah Ibu, terima kasih ya Bu atas waktunya sekali lagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Saya ini tugasnya udah selesai. Ibu terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Mangga Ibu. Mangga Neng, hatur nuhun.